Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gina Yuliana Sa'dia dengan NIM 185101344, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains IKIP Siliwangi. Di sini izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Materi Bangun Ruang Sisi Datar dengan menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning berbantuan PowerPoint interaktif terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP kelas 8. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Luffy Silviana Zanti, SPMPD, selaku pembimbing 1, dan Ibu Dr. Rivi Maya, MPD, selaku pembimbing 2, yang telah membimbing saya dan membantu saya untuk menyelesaikan skripsi saya dengan baik. Dalam pemaparan skripsi ini, di sini memiliki 5 pembahasan. Yang pertama yaitu ada latar belakang masalah. Yang kedua ada tujuan penelitian. Ketiga yaitu metode penelitian. Yang keempat yakni hasil dan pembahasan. Dan yang kelima yaitu kesimpulan. Nah, yang pertama di sini ada latar belakang masalah. Garis besar yang pertama yaitu pentingnya peranan matematika. Nah, matematika itu merupakan salah satu ilmu penting yang memiliki peranan dalam kehidupan dan dunia pendidikan, serta mendasari perkembangan teknologi modern. Hal tersebut dapat dilihat dari kurikulum pendidikan di Indonesia yang menempatkan bahwa matematika itu adalah pelajaran yang wajib mulai dari pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Mendapat Nugraha dan Puji Astuti pada tahun 2019 bahwa matematika adalah salah satu mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum dan diajarkan pada setiap jenjang satuan pendidikan. Salah satunya kompetensi matematika yang harus dimiliki adalah kemampuan mengkomunikasikan gagasan matematika dengan jelas. Nah, garis besar yang kedua, rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa SMP pada materi bangun ruang sisi datar. Nah, dalam penelitian Hasibuan yang dikutip oleh Cynthia, Amelia, dan Fitriani pada tahun 2021 bahwa kesulitan siswa dalam materi tersebut adalah siswa kurang pemahaman dalam menentukan luas permukaan kubus, balok, limas, prisma, dan juga volume pada limas. Nah, dari hasil uji coba, pada siswa didapatkan hasil 70% siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan terkait kubus, balok, limas, dan juga prisma. Nah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi matematis yang rendah. Tiga, yaitu guru menggunakan bahan ajar siap pakai berbentuk buku paket dengan pernyataan Hasibuan pada tahun 2020, yakni salah satu komponen dalam pembelajaran yang memegang peran penting adalah yang bahan ajar. Nah, bahan ajar ini adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang dapat digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran pun ketika menggunakan bahan ajar dapat mendorong siswa itu menjadi lebih aktif. Jadi adanya eh, dua arah, hubungan dua arah. Jadi tidak satu jalur. Di sini ada poin besar yang keempat, yakni pengembangan bahan ajar menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning. Nah, dapat dilihat dari permasalahan tersebut, harus adanya pengembangan bahan ajar yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa, agar minat belajar siswa itu pada pembelajaran matematika dapat meningkat gitu, dan bahan ajar ini pun bisa dibuka dan dibaca di mana saja. Nah, selain itu, bahan ajar ini dapat mendorong peserta didik itu untuk lebih aktif. Jadi, dalam pengembangan bahan ajar ini diharapkan dapat membantu dan mengoptimalkan pembelajaran bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ya ini ada tujuan penelitian. Nah, pada tujuan penelitian ini yang pertama yaitu ada proses pengembangan bahan ajar materi bangun ruang sisi data dengan menggunakan konteks teaching and learning berbantuan PowerPoint interaktif. Nah, yang kedua ini kelayakan bahan ajar materi bangun ruang sisi data dengan dengan menggunakan konteks teaching and learning berbantuan PowerPoint interaktif menurut para ahli dan praktisi. Selanjutnya yaitu efektivitas bahan ajar bangun ruang sisi data dengan menggunakan konteks teaching and learning berbantuan PowerPoint interaktif terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP kelas 8. Dan yang terakhir yaitu kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar materi bangun ruang sisi data dengan menggunakan konteks teaching and learning berbantuan PowerPoint interaktif terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP kelas 8. Selanjutnya yaitu ada bahasan yang ketiga yakni metode penelitian. Langkah yang pertama yaitu ada metode penelitian dan proses penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu ada pengembangan. Nah, pada tahapan penelitian ini adalah ada 10 tahapan dari board angle. Kemudian subjek dan lokasi penelitiannya yakni untuk uji coba terbatas kepada 10 siswa kelas 9 di
Madrasah Nurbatul Kasab, dan untuk uji coba luas yakni diberikan kepada 25 siswa SMP kelas 9 yang sudah mendapatkan materi bangun ruang sisi datar, dan kemudian untuk uji produk yaitu diberikan kepada 32 siswa kelas 8H dengan lokasi di SMP Negeri 1 Ciwidey. Selanjutnya yaitu untuk instrumen penelitian, yang peneliti siapkan itu ada instrumen tes, yaitu dengan menggunakan indikator-indikator kemampuan komunikasi matematis. Dan untuk instrumen non-tesnya itu ada wawancara, angket validasi, dan juga lembar observasi. Dan yang terakhir untuk pengolahan datanya itu menggunakan Microsoft Excel tahun 2016. Nah, selanjutnya di sini ada hasil penelitian. Nah, yang pertama sesuai dengan rumusan masalah yaitu ada proses pengembangan bahan ajar. Nah, yang pertama yang dilakukan ada studi pendahuluan dan studi kepustakaan. Yang dilakukan peneliti pada studi pendahuluan dan kepustakaan ini, peneliti mewawancara salah satu guru yang ada di SMP Negeri 1 Ciwidey, mewawancarai siswa dan membaca artikel-artikel terkait pengembangan bahan ajar. Nah, kemudian ada rancangan bahan ajar. Setelah melakukannya studi pendahuluan, maka adanya rancangan bahan ajar. Seperti apa bahan ajar yang akan peneliti buat. Kemudian setelah itu ada forum group discussion yang di mana peneliti mengkonsultasikan atau bimbingan bersama dosen pembimbing 2, kemudian ke dosen pembimbing 1 terkait LKPD yang akan dirancang dan akan menjadi draft dan akan menjadi sebuah draft produk. Nah, di sini ada draft bahan ajar dibuat setelah adanya konsultasi terhadap pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kemudian setelah adanya draft bahan ajar, kemudian di ACC oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2, maka tahap selanjutnya yaitu validasi tahap pertama. Validasi tahap pertama ini diberikan kepada dosen pendidikan matematika IKIP Siliwangi dan juga guru matematika di SMP Negeri 1 Ciwidey. Kemudian setelah divalidasi adanya revisi produk. Jika ada revisi produk dari validator, maka kita merevisi terlebih dahulu sesuai dengan arahan dari validator tersebut. Kemudian setelah revisi produk, maka kita setelah dikonsultasikan, maka kita bisa uji coba terbatas, yakni kepada 10 siswa yang sudah mendapatkan materi bangun ruang sisi datar, yakni kepada kelas 9. Setelah uji coba terbatas, kemudian ada validasi tahap kedua, yang dimana pada validasi tahap kedua ini diberikan kepada 3 validator. Setelah adanya validasi tahap 2 ini, maka ada revisi dari validator, maka kita akan merevisi kembali, yaitu revisi tahap 2. Setelah itu, maka ada uji coba lebih luas, yakni diberikan kepada siswa SMP kelas 9 yang sudah mendapatkan materi bangun ruang sisi datar. Setelah uji coba luas, maka kita akan dan kemudian ada uji produk. Nah, di uji produk ini kita memberikan materi kepada siswa yang belum mendapatkan materi bangun ruang sisi datar, yakni kelas 8, dengan tahapan ada implementasi pembelajarannya. Jadi, menggunakan bahan ajar ini, siswa diberikan arahan oleh guru dan juga ada proses pembelajarannya, yang dimana ini ada proses implementasi pembelajaran pada saat uji produknya, dan ada final produknya. Kemudian di sini ada desain draft produk. Yang pertama di sini ada sebuah cover yang peneliti rancang, dan juga ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran pada halaman yang kedua. Kemudian ada petunjuk pembelajarannya, yang dimana di sini ada tahapan-tahapan bagaimana cara melaksanakan, bagaimana cara mengerjakan LKPD yang guru berikan, yang peneliti berikan. Di sini juga bahwa siswa bisa scan barcode yang disediakan di pembelajaran untuk mendapatkan PowerPoint interaktifnya. Kemudian terdapat juga langkah-langkah pendekatan contextual teaching and learning, yakni ada 7. Kemudian di sini ada isi dari LKPD-nya. Nah, selanjutnya yakni ada kelayakan bahan ajar. Ini adalah rumusan permasalahan nomor kedua. Di sini validasi tahap pertama dengan nama validator, yakni ada Ibu Devi Rizvianti MPD, dengan mendapatkan hasil presentasi yaitu 78% dengan kriteria valid,
Dan yang kedua yakni oleh validator Pak Wahyu Setiawan MPD dengan hasil presentase 50%, 55% dengan kriteria sangat valid, dan ada nama validator yakni dari Ibu Wulan Yulianti SPD dengan hasil presentase 81% dengan kriteria sangat valid, dan rata-rata presentasenya itu 81% dengan kriteria sangat valid. Nah, kemudian setelah ada validasi tahap kedua, maka ada validasi tahap kedua sesuai dengan proses pengembangan bahan ajar yang tadi. Pada validasi yang tahap kedua ini, di sini ada Pak Wahyu Setiawan dengan hasil presentase yang beliau berikan yaitu 98% dengan kriteria sangat valid, dan dari Ibu Wulan Yulianti SPD dengan presentase 95% dengan kriteria sangat valid, dan ada dari Pak Supargiana SPD dengan presentase 90% dengan kriteria sangat valid, dengan rata-rata presentasenya yaitu 94% dengan kriteria sangat baik. Maka bahan ajar ini dapat diujikan kepada siswa, pada peserta didik. Kemudian di sini ada uji coba terbatas yang diberikan kepada siswa yaitu sebuah angket. Nah, aspek yang dinilainya itu ada tampilan, penyajian materi, dan ada manfaat. Nah, presentase dari aspek tampilan yaitu yang didapatkan yaitu 91%, dengan aspek penyajian materi presentasinya 88%, dan aspek manfaat dengan presentase 85%, dengan rata-rata hasil uji coba terbatas yakni 87%, dengan kriteria sangat praktis. Kemudian hasil uji coba luas dari siswa yakni memiliki hasil rata-rata yaitu 89% dengan sangat praktis. Di sini ada peningkatan yaitu sebanyak 2% dari uji coba terbatas ke uji coba lebih luas. Kemudian di sini ada efektivitas bahan ajar. Dari hasil uji efektivitas bahan ajar ini diambil dari hasil eh, hasil tes post tes siswa yang sudah mendapatkan pembelajaran dan juga sudah mengerjakan sebuah LKPD dengan menggunakan indikator kemampuan komunikasi matematis. Di sini ada 5 buah indikator dan juga ada 5 buah soal ya. Nah, presentase pada uji coba terbatas pada indikator yang pertama lebih uji coba terbatas lebih rendah daripada uji coba produk maupun uji coba luas. Kemudian dilihat dari hasil rata-rata presentase yang didapatkan pada saat uji coba terbatas, uji coba luas, dan uji coba produk, bahwa rata-rata presentasenya yaitu 70% dengan kriteria efektif. Di sini yang keempat ya ini adalah kendala-kendala atau kendala-kendala yang peneliti hadapi di faktor internal maupun faktor eksternal. Yakni yang pertama yaitu ada faktor internal, yaitu peneliti keterbatasannya soft skill peneliti dalam mendesain LKPD, sehingga mengakibatkan waktu pengerjaan yang sangat cukup lama. Kemudian yang kedua, keterbatasan alat bantu dalam penunjangan proses penelitian dan pengembangan yang peneliti lakukan, sehingga membuat proses pembuatan produk cukup lama. Kemudian itu faktor eksternalnya, bahwa terhambatnya dengan ujian sekolah kelas 9. Kemudian yang kedua, jam pelajaran yang terbatas dikarenakan pemberlakuannya PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian yang terakhir yaitu sebagian fasilitas siswa tidak memadai, seperti gadget yang dimiliki siswa tidak mendukung untuk mengakses aplikasi PowerPoint interaktif. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Yang pertama yaitu proses pengembangan bahan ajar. Pada saat proses pengembangan bahan ajar yang peneliti gunakan yaitu dengan 10 tahapan pada broad angle yang dimodifikasi. Nah, hasil dari proses pengembangan bahan ajar bahwa bahan ajar dapat digunakan oleh peserta didik dan juga pendidiknya. Kemudian
Yang kedua yaitu kelayakan bahan ajar yang dikembangkan. Pada saat divalidasi bahwa bahan ajar yang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan context teaching and learning berbantuan PowerPoint interaktif mendapatkan kriteria sangat valid. Dan juga pada saat kepraktisannya bahwa bahan ajar ini mendapatkan kriteria sangat praktis. Nah, yang ketiga yaitu efektivitas bahan ajar pada materi bangun ruang sisi data dengan menggunakan pendekatan contextual teaching and learning berbantuan PowerPoint interaktif itu terbukti efektif dalam mengembangkan kemampuan komunikasi matematik siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji produk yang dilakukan kepada 32 siswa pada saat uji produk. Nah, yang keempat yaitu adalah kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar. Dalam penelitian ini diantaranya kurangnya kemampuan peneliti dalam merancang bahan ajar. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun perkataan yang kurang berkenan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.